Sarah nggak sengaja narik tuas di lab sains dan membebaskan segerombolan zombie mutan. 4 manusia yang tersisa di lab harus melarikan diri sebelum para zombie bisa menyusul. Mereka harus menyeberangi jembatan tali tua yang menggantung di atas ngarai besar. Menurut perhitungan sang profesor, para zombie akan menyusul tim lab dalam 17 menit. Mereka semua harus segera menyeberangi jembatan ini sebelum para zombie tiba. Sarah adalah yang tercepat. Dia bisa menyeberangi jembatan ini dalam 1 menit. Si asisten lab, Dono, bisa melewatinya dalam 2 menit. Tapi, si petugas kebersihan dan profesor jauh lebih lambat. Petugas kebersihan butuh 5 menit dan profesor butuh 10 menit untuk sampai ke seberang. Mereka juga cuma punya 1 lentera. Bagaimana cara agar mereka bisa tiba di seberang dengan selamat kalau jembatan ini cuma bisa menampung 2 orang dan tiap kelompok harus membawa lentera untuk menerangi jalan? Begini caranya. Sarah dan Dono menyeberang lebih dahulu sambil bawa lentera. Mereka butuh waktu 2 menit. Sarah yang paling cepat berlari kembali dengan membawa lentera. Kemudian, profesor dan petugas kebersihan menyeberangi jembatan bersama dan mereka butuh waktu 10 menit. Totalnya sudah 13 menit. Dono mengambil lentera dari mereka dan berlari melintasi jembatan untuk membantu Sarah menyeberang. Dengan waktu tersisa 2 menit, Sarah dan Dono sampai dengan selamat ke sisi seberang. Tepat waktu untuk memotong tali dan menyelamatkan hidup mereka. Helena akhirnya membeli gitar baru. Dia ingin langsung memainkannya, tapi dia harus sekolah dulu. Dia mengunci gitar itu di kamarnya dan pergi. Saat sampai di rumah sore harinya, gitar itu sudah hilang. Dia tahu pelakunya pasti anggota keluarganya, karena mereka selalu saling ngeprank. Jadi, dia menanyai mereka semua. Mamanya Helena bilang dia bahkan belum pernah melihat gitar yang dibeli Helena. Papanya bilang dia melihatnya saat dia melewati kamar Helena, tapi nggak ngapa-ngapain gitar itu. Kakaknya bilang dia belum naik ke lantai 2 seharian, jadi dia juga belum melihat gitar itu. Helena langsung bisa memecahkan misteri itu. Bisakah kamu memecahkannya juga? Ayahnya berbohong. Dia bilang dia melihat gitar saat melewati kamarnya, tapi itu mustahil. Helena mengunci pintu saat pergi. Jono, Carlo, dan Benny sedang duduk di bangku taman. Salah satu dari mereka janji untuk bertemu kedua adiknya. Dia berjanji akan membawa mereka berjalan-jalan di taman. Bisakah kamu menebak siapa? Benny, lihat pergelangan tangannya. Dia memakai 2 gelang. Kemungkinan itu dibuat oleh adik-adiknya. Joshua sedang berjalan di hutan pada malam hari dan menemukan kastil tua. Dia penasaran, jadi dia menyelinap masuk dan berjalan menyusuri koridor. Tak lama, dia bertemu 3 sosok berjubah. Saat Joshua bertanya siapa mereka, mereka bilang mereka adalah 2 manusia serigala dan 1 vampir. Ketiganya bilang Joshua telah membuat pilihan yang buruk dengan masuk ke kastil ini. Mereka nggak bakal membiarkan Joshua pergi kecuali dia lebih pintar dari mereka. Joshua harus menebak mana yang vampir. Menurut aturan, dia cuma diperbolehkan menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka dan pertanyaannya nggak boleh, apa kamu vampir? Setelah berpikir beberapa menit, Joshua bertanya, apa warna matamu? Dia menebak siapa yang vampir dan diizinkan meninggalkan kastil. Kenapa dia menanyakan itu dan bagaimana pertanyaan itu membantunya? Vampir nggak punya pantulan di cermin dan nggak muncul di foto. Vampir itu mungkin nggak tahu warna matanya. Suatu sore, 4 orang teman bertemu untuk minum kopi. Seseorang bertanya berapa umur mereka dan mereka menjawab dengan teka-teki. Mereka bilang umur Mia 3 kali lipatnya Anna. Tapi 3 tahun lalu, Anna setahun lebih muda dari Claudia sekarang. Dan Olivia 2 kali lebih tua dari Anna. Jadi, bisakah kamu mengurutkan umur mereka sesuai usianya? Urutan yang benar adalah Mia, Olivia, Anna, dan Claudia.
Ulang tahun Mary sebentar lagi dan dia ingin memanjakan diri dengan bersantai di spa. Saat dipijat, Mary tertidur. Ketika bangun, uangnya sudah hilang dari dompet. Ada 3 kemungkinan tersangka. Sang kasir, Erika, mengaku dia baru makan siang di belakang. Catherine, si tukang pijat, bilang, "Aku ke belakang toko untuk mengambil minyak lagi." Monica, seorang pelanggan, bilang dia nggak melihat apa-apa dan cuma nunggu giliran. Gimana menurutmu? Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Catherine, si tukang pijat. Dia pasti menunggu Mary tertidur dan mengambil uangnya. Lihatlah uang yang tersembunyi di balik minyak itu. Susana sedang berjalan-jalan dan melihat seekor anjing kecil. Sepertinya anjing itu baru kabur, jadi dia membawanya dan mencari pemiliknya. Dia berjalan memasuki gedung perkantoran. Ada 3 orang di sana. Susana langsung tahu siapa pemilik anjing itu. Bagaimana dia bisa tahu? Lihatlah pria yang di tengah, dia sedang duduk di atas tali anjing. Kamu baru kembali dari perjalanan jauh. Kamu harus membeli koper baru untuk menyimpan semua barang baru yang kamu beli. Namun, setibanya di rumah, kamu lupa kode kopermu. Untungnya, kamu membuat catatan di ponselmu yang bisa membantumu memecahkan kodenya. 682, 1 digit benar dan tempatnya tepat. 614, 1 digit benar, tapi tempatnya salah. 206, 2 digit benar, tapi tempatnya salah. 768, semua angka salah. 380, 1 digit benar, tapi tempatnya salah. Apa kode 3 digit ini? Suatu pagi, Detektif Smith datang ke penjara yang baru dibobol 3 tahanan. Para tahanan nggak bisa melihat atau bicara satu sama lain, tapi mereka berhasil kabur bersama. Mereka mengunjungi kamar mandi yang sama, tapi cuma 1 orang yang bisa masuk pada satu waktu. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Mereka menulis pesan di cermin kamar mandi, menggunakan uap untuk membacanya dan merencanakan pelarian mereka. Pada suatu minggu pagi, 7 orang teman pergi ke mall. Amy, Ernie, dan Elvina membeli secangkir kopi, sementara Eva, Ella, dan Emma memilih minuman soda segar. Bisakah kamu menebak Emilia memilih minum kopi atau soda? Emilia minum kopi. Rahasia jawabannya ada pada nama mereka. Amy, Ernie, Elvina, dan Emilia punya huruf I di nama mereka. Pada suatu sore, 3 orang mengunjungi toko baju Tessa. Cuma ketiga orang inilah pelanggan Tessa hari itu. Orang pertama membeli ikat pinggang dan dompet. Orang kedua membeli gaun. Dan pelanggan ketiga membeli topi. Salah satunya adalah penjahat dan Tessa segera melaporkannya ke polisi. Siapakah penjahatnya dan bagaimana Tessa bisa tahu? Orang ketiga memberinya uang pecahan Rp1.000.000, padahal nggak ada uang pecahan sebesar itu. Pada pukul 11, Amy mendapat telepon dari bosnya Tom. Tom sedang sangat panik karena dokumen yang super penting hilang dari kantornya. Dokumen itu ada di mejanya malam kemarin, tapi sudah tidak ada tadi pagi. Amy segera ke kantor untuk menanyai para karyawan. Dia langsung punya 3 kemungkinan tersangka. Elias bilang dia nonton film di bioskop kemarin malam. Mason mengajak pacarnya makan malam, dan Evelyn pergi ke galeri seni. Amy langsung tahu siapa yang bohong. Kalau kamu? Elias yang bohong. Lihat baik-baik, tiketnya belum disobek. Berarti dia nggak nonton di bioskop.